supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yang keempat, perlu dikembangkan keterampilan berkomunikasi antara suami dan istri. Perlu dikembangkan keterampilan berkomunikasi antara suami dan istri. Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-11 bilang begini Bapak Ibu sekalian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Maksudnya adalah indah, cantik. Itu kalau kita punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Tapi kalau keterampilan komunikasinya tidak ditingkatkan Bapak Ibu sekalian, seringkali menjadi apa? Sumber persoalan. Karena menurut penelitian ternyata Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah suami istri itu yang terbanyak itu bukan masalah-masalah prinsip. Masalah suami istri yang terbanyak itu adalah masalah-masalah sepele, hanya kemudian menjadi masalah besar. Kenapa? Karena salah mengkomunikasikan. Sehingga kadang-kadang masalah yang baik pun itu jadi salah. Kenapa? Karena tidak tepat pada waktunya. Kadang-kadang begini, suami misalnya baru pulang dari kantor. Di kantor itu kan dimarahi bosnya kan gak bisa ngelawan itu. Karena kalau lawan sekali SP1 ya kan. Lawan 2 kali SP2. Lawan 3 kali PHK. Sekarang susah cari kerjaan. Sehingga kadang-kadang banyak suami itu Bapak Ibu sekalian di kantor itu udah sangat tertekan sebetulnya oleh karena perilaku bosnya tadi yang semena-mena itu. Dia pulang ke rumah masih dalam keadaan tertekan gitu. Nah istri yang tidak paham akan hal itu, begitu sampai suaminya di rumah baru buka pintu langsung ngomong begini, "Pak, anak kita si Anto berkelahi tadi." Langsung nyala dia. Dia bilang, "Apa saja pekerjaanmu? Masa si Anto saja satu anak kau gak bisa urus?" Kenapa? Bukan masalah si Anto gak penting buat dia. Penting buat dia anaknya itu. Tetapi karena tadi tidak tepat pada waktunya ngomongnya. Akibatnya apa? Diresponi juga dengan tidak baik. Makanya menurut penelitian Bapak Ibu sekalian. Komunikasi suami istri itu adalah salah satu komunikasi yang terburuk. Kenapa? Karena suami istri itu seringkali berpikir begini. Istri saya udah tahu apa yang saya maksud. Suami saya udah tahu apa yang saya maksud. Nah karena ada pemahaman itu, istri saya udah tahu apa yang saya maksud. Akibatnya apa? Kita seringkali ngomongnya itu pendek-pendek. Kenapa? Udah tahu. Padahal banyak yang tidak tahu. Menimbulkan persoalan. Satu kali ada sepasang suami istri, Bapak Ibu sekalian. Suami istri ini hanya punya satu mobil, punya satu sopir. Dan biasanya mobil dan sopir pergi bersama dengan suaminya ke kantor. Satu kali ketika suaminya ini akan berangkat ke kantor dengan sopirnya seperti biasa, istrinya bilang begini, "Pak, nanti siang saya ke mall." Suaminya jawab, "Ya, silahkan." Dia pergi seperti biasa ke kantor Bapak Ibu sekalian. Pulang sore, istrinya udah cemberut di pintu sambil pegang gagang sapu. Bukan mau nyapu, mau getok suaminya itu. Waktu suaminya bilang begini, "Ma, ada apa ini?" Istrinya tidak kurang galak, dia bilang, ada apa? Loh, iya ada apa? Istrinya bilang begini, "Kan tadi pagi saya sudah bilang nanti siang saya ke mall." Loh, suaminya bilang, "Kan saya sudah bilang, ya silakan." Tapi kemudian istrinya bilang begini, "Maksud saya adalah sampai papa ke kantor, kirim sopir dan mobilnya pulang untuk bawa saya ke mall." Suaminya bilang gini, "Loh tadi pagi yang ngomong begitu." Ngerti saudara? Kenapa jadi persoalan? Karena tadi suami saya udah tahu apa yang saya maksud. Padahal nggak tahu. Makanya dalam berkomunikasi harus berkomunikasi sejelas mungkin. Amin. Amin. Karena